Ini game pertama, Ses lawan Dewa. Yang menurut gua pasti harusnya sih bakal common ban Zip. Bakal di ban pertama. Pada kangen sama Apa? T-Peng katanya. T-Peng udah kelar memasuki mode overclock ya. Itu dia habis mendapatkan satu power dia. Iya, abis mining dia. Iya, dia habis dapat power dari Boku no Hero Academy. Boku no Hero, bukan yang lain. Bukan. Yang lain bahaya. Iya, dia habis dapat kekuatan Plus Ultra. Iya, jadi dia bisa overclock tuh kemarin. One for all. Iya, one for all langsung ya kan. Waduh, gokil banget T-Peng. Tapi gue senang. Tuh biasanya akhirnya dia gini dong, gini dong. Iya, gini dong. Waduh. Padahal gak ada kotak-kotaknya. Gak ada. Roti sobeknya gak ada. Tapi kita masuk dulu ya saat. Kira di sini dua hero yang sama-sama ungu, ada Kira dan juga Zip yang sudah di band pertama. Yap. Masih ke arah common band juga ya. Udah ini masih pada ngebahasnya T-Peng. Sebenernya sumpah guys, kemarin tuh gue ya yang kayak sebelah T-Peng itu gue try not to love challenge. Kemarin 2 game. Challenge berat ya? Challenge sangat berat sekali, makanya netizen yang di rumah udah tahu. Sabar. Kemarin apa? Trending. Wah, extravaganza. Sama acara TV. Oral Turbulence jadi tempura. Tempura goreng. Iya, itu udang goreng apa gimana T-Peng? Mohon maaf T-Peng. T-Peng, memang overclocking mode. Overclocking mode. Memang untuk power main case-nya udah pasti ngeboost naik. Betul. Tapi spellingnya agak-agak sedikit. Biasa kan gitu kan. Biasa kalau misalkan komputer nih GPU naik, CPU turun. Benar. Ini T-Peng juga begitu sama ya. Yep. Oke, tapi sini nampaknya Wonder Woman sudah akan di ban terlebih dahulu dan juga ada Airi. Salah satu bisa dibilang hero yang cukup common di ban. Untuk DS yang cukup kuat juga. Tapi Superman dan Lubu ternyata yang bakal diambil pertama nih. Wow, Superman Lubu kalau menurut gua masih oke lah buat tim SES ya. Karena sebagai pembuka juga, Lubu kuat buat lawan siapapun gitu. Dan dia juga bisa ditaruh di area dua side dari DS dan juga dari jungle. Dan sedangkan untuk Superman-nya juga masih bisa di area DS dan juga support. Cuman Elsu kalau misalkan udah diamanin, berarti mereka ngambil satu hero terkuatnya dan juga satu counter. Oke, tapi kalau di sini kita sih dua pick berikutnya dari SES mungkin bakal ngamanin siapa lagi masih kebuka. Untuk mid lane Lorian masih kebuka, Lorian diambil Lorian sangat terbuka sekali kalau menurut gue ya. Dan sebetulnya kalau misalkan emang mereka mau ngamanin satu mid laner yang bisa nge-counter rotasi yang dimiliki sama Superman, Krixi pilihannya. Krixi, oh ya, berarti juga benar-benar. Untuk sisi yang cukup kuat juga. Tapi kalau kita sini 30 detik menuju pick berikutnya dari SES. Apakah mungkin Dewa akan memainkan combo Gildur Elsu? Bisa aja sebetulnya ya. Dari arah poking ability juga dua hero tersebut chemistry-nya sangat bagus sekali Aldo. Lavil bakal diambil dulu aja kalau kita lihat ini kayaknya masih terfokus sama komentar-komentar netizen. Wanzi love, aduh katanya tuh. Apa lagi nih? nonton Love Lies katanya. Loh, kenapa jadi love? Kenapa jadi love life? Aduh, gue jadi pengen nyebutin satu kalimat tapi tahan. Love Life. Bukan Niko. Oh, Niko. Karena Tano Niko. Dan ternyata Liliana masih oke kalau menurut gue ya. Oke, ini di triple L nih. Iya, Lubu, Liliana, Lavil. Waduh, ini apakah ini adalah next konspirasi? Enggak, next dari KKK. Iya, next dari Triple K. Triple K kan dia ditaruhnya di support, tapi kalau ini Triple L, Lavilnya ditaruh di Abyssal Lane. Benar. Dan kalau misalkan dilihat ternyata Gildur bakalan jadi pilihan ya kalau menurut gua. Ini bakalan jadi satu setup yang bagus banget buat tim Dewa United, di mana dari seorang Superman ini bisa nge-GB-in positionnya yang dimiliki sama seorang Elsu dan juga Gildur. Gildur, kalau misalkan emang dia mau nge-pop ultimate ability-nya, dibantuin sama Superman, didorong sekitaran 3 orang masuk ke dalam ulti, itu udah bagus banget kok. Iya, tapi kalau kita lihat sih, di sini posisinya emang dia mau coba untuk tapping menangkap satu orang kayak posisi dari extravagant nangkap. Seperti biasa ya kombonya, extravagant, snipe. Terus kalau masih mau cabut, Superman udah flank. Iya. Tapi balik lagi sih, kita belum ngelihat ada inisiator atau kontrol dari tim Dewa United. Jadi kayak Elsu itu mau kontrol, Gildur itu lebih ke arah picky composition, Superman juga lebih ke arah apa ya, balancing compositionnya nggak sih, dia bisa ngedorong, mecahin dan juga nyamanin. Tapi nggak bener-bener ada yang bisa naruh badan buat tim Dewa United nih, terutama buat Elsunya. Dan Gildur juga kita tahu sendiri build yang dimiliki sama Gildur ini bener-bener hybrid banget. Betul. Dimana mungkin dia awal-awal bisa dibikin tanky, tapi kalau misalkan udah masuk menuju ke arah late game, itemnya diganti jadi full damage, sumpah sakit banget extravagance-nya. Masalahnya dulu ya dari season sebelumnya, gue main dari zaman gue jadi pro player, Gildur itu sebenarnya udah bagus banget as a mage gitu, buat ditaruh di area mid lane. Tapi banyak orang yang belum tahu potensialnya Gildur dan kadang banyak banget orang yang remehin. Dan saat ini Gildur sangat valuable sekali buat dipakai karena memang extravagance delay animation itu cepetin. Jadi ya red kenanya tuh lebih besar. Orang jadi nggak sempat ngegocek. Benar. Kalau kan garisnya lama tuh, garisnya kan, lama dulu baru keluar kan. Keluar, lama itu, iya udah kayak sekarang kalau di
kalau dibandingin ya udah bukan kayak KRL lagi, sekarang kayak MRT. Oke, sampai sini di rak tentunya. Ada Awi juga dan juga ada Senestrea yang sudah bakal di-ban terlebih dahulu dari Dewa United, lebih ke arah jungler. Kalau kita lihat 2 jungler langsung menjadi fokus dari tim Dewa United. Betul. Semoga ses kerasukan Archangel nih kata Gesang Visual. Waduh. Bisa sih, bisa. Siapa tahu dia meniru gameplaynya Archangel buat ngelawan si Dewa United ini kan kita tidak tahu. Oh, itu berarti si Lubu ntar rasukan sama Babang Yujon. Bisa aja. Kerasukan sama Babang Yujon yang namanya jauh banget ya. Pas kalian kerasukan. Pindah. Kerasukan salah main juara dunia langsung. Iya, langsung juara dunia. Walaupun emang sempat jadi simulasi biasa. proxy ngefit. Ya kan itu 2 modenya. 2 modenya. 2 mode. Yuzon the split pusher and Yuzon the feeder. Oke, tapi Killgrad ternyata menjadi salah satu band dari tim SES untuk ke arah DS lane-nya. Kalau kita lihat di mana masih cukup respect ke arah DS lane yang cukup banyak pilihan juga. Tapi Elandor ternyata bakal diambil. Benar. Ada yang bilang katanya sejak kapan Farid jadi pro player? Gue itu dari season 2 kalau nggak salah. Jadi waktu sebelum zaman ISL season 1 itu gue jadi pro player. Waktu yang masih itu dari minor ke minor itu gue yang jajah tuh kawan-kawan gue. Waktu masih ini gak sih Battle of Valor? Setelah BOV. Setelah BOV sebelum ISL. Nah itu. Oh iya, berarti pas awal-awal ANC ya? Iya, pas gue masuk jadi top tier terus juga gue mainnya waktu itu sama Ran 23. Oh iya, Ran 23. Onha. Nah, itu kan dia kan sempat masuk DG. Nah, sebelum mereka masuk DG tuh ngetim sama gue. Tapi andanya? Jadi caster. Oke. Jadi pro player, jadi caster aja. Oke, tapi di sini tampaknya ada Omega dan juga Omen. Betul. Tentunya di mana kalau kita sini Omennya bakal taruh DS juga. Nih, too much kalau menurut gue ya sisi yang dimiliki sama tim SES. Jadi udah pasti Lauriel akan jadi pilihan yang bagus dong. Wow, ini gue excited banget karena Billy adalah salah satu player dengan permainan Lauriel yang sangat OP sekali pada zamannya. Pada zamannya, betul. Jadi kalau menurut gue kalau misalkan emang Billy mau gunain Lauriel, ini adalah waktunya Bill. Kenapa? Karena memang di sana ada Omen, Omega, Lubu, di mana 3 hero frontliner ini bakalan jadi ladang stuck buat Lauriel punya true damage. Bisa dibilang Lauriel bakal goyang-goyang cukup enak sih. Apalagi kalau berantemnya di tempat-tempat yang cukup sempit kan. Kita tahu di mana dia bisa ngasih kiting dengan menggunakan smite-nya, dengan light divide-nya juga. Dan tentunya kita akan masih lihat kira-kira Lauriel sih menurut gua akan dipilih dia cuma pamer-pamer aja. Pamer-pamer skin juga ya kan, menuju ke arah teman-teman yang ada di rumah. Ada Ras yang bakalan diambil. Ras nggak masalah menurut gua. Berarti tipikal permainan yang bakalan diambil sama tim Dewa United dari kesimpulan gua adalah gimana caranya mereka bisa ngebonyokin musuh sebelum adanya tim fight. Oke, tapi masalahnya kalau seandainya tadi dia pilih Lauriel, menurut gua masih terlalu beresiko sih dengan adanya Omega, dengan adanya Lubu. Seandainya ketika dia masuk, smite meleset aja satu, dia bakal hilang. Benar, itu dia. Jadi kalau menurut gua Superman ini bakalan jadi satu flanker abadi pastinya di hari ini ya. Dan untuk si Superman-nya juga, ini punya PR yang sangat besar sekali, tanggung jawab ada di pundak dia karena dia yang bakalan nge-reset up temen-temennya. Temen-temennya cuma kerjanya nge-poking aja nih 4 hero. Sedangkan untuk si Superman, ini dia harus ngebikin satu positioning yang bagus buat tim-timnya. Iya, siapa lagi maksudnya kalau kita lihat dari segi tim saya sendiri semuanya bisa masuk kan. Maksudnya gue kayak ada Lubu bisa masuk ke Impel, Omega, dia determination bisa masuk, Liliana bisa nyalatin blinding buat ucilit juga. Seandainya kita ngomong Omen masuk pakai Death Embrace, Laville double trouble, kelar, iya. Elandor hilang. Jadi pasti. Buat tim SES nih di sini mereka sebenarnya punya early fight yang bagus banget kalau menurut gua, dan untuk di arah early-nya mereka juga punya satu sustainability yang udah pasti oke banget karena di sana ada Liliana yang susah ditangkap. Betul. Misalkan udah masuk menuju ke arah unpredictable mode-nya. Terus yang kedua ada Lubu, lifestyle besar udah pasti. Terus dari Omen, untouchable. Ada Omega. Ada Omega juga yang buat ya nggak distraksi ya. Kita tahu sendiri Omega itu kerjanya cuma buat ngerus-ngerus doang. Muter-muter aja pokoknya, muter-muter doang. Oke, kita lagi pastikan juga buat teman-teman dukung dulu nih siapa yang bakal menang, apakah token kalian di SES, apakah token kalian di Dewa, langsung aja dukung dulu. Ini... Satu like, satu doa. Gue cek dulu. Kemarin biasa kalau Bayu itu bilang, ini yang nonton ada berapa nih? Yang nonton ada 1.600, masa like cuma 200? Mana 1.400 lagi? Like dulu. Tolong like dulu, boy. Ayo di like dulu. Masa kita mesti absen baru di like? Nanti kita absen mungkin ya. Kalau misalkan di match yang selanjutnya bakalan masuk gitu. Ya di sini ada Agustinus Bayu ya kan. Ada Aditya Febrian juga. Ada Aris Firmansyah. Ada Alip Akbar 2021 nama Alip. Oke, kita kembali lagi masuk menuju ke arah game yang kali ini. And here we go. Kita sudah masuk ke game kali ini di match pertama kita tentunya antara SES melawan Dewa United Esports. Yap. Dan kalau misalkan dilihat ya, berarti dalam tanda kutip nih, tim Dewa United mereka bakalan nge-kite menuju sampai ke arah late game
banget sih, Dok. Karena Gildur ini bakalan nge-amplify late game-nya banget dengan poking ability yang dimiliki sama dia. Dan Gildur begitu juga seorang Ras. Ini benar-benar mirip banget sebetulnya dari tipikal gameplay-nya mereka berdua, Extravagance dan juga Volatile Phase. Iya, bisa dibilang ini yang tapping, yang nge-tapnya tuh banyak, yang apa ya, ngepokingnya tuh banyak. Misalnya lu kena Extravagance sekali, Volatile-nya masuk, snipe-nya juga masuk. Snipe-nya juga masuk. 2 kali masuk kan. Iya. Dan seandainya kalau mau kabur pun tinggal di Rising of Dragonfish. Benar, Rising of Dragonfish atau Uppercut lah ya. Dan gua ngeliatnya dari segi pick, tim SES mereka kuat banget untuk orientasi tim fight di awal-awal. Jadi kalau menurut gua mereka manfaatin early game dengan baik. Itu adalah keharusan untuk mereka. Dan gua ngeliatnya tim Dewa United di sini kalau misalkan mereka udah keculik satu orang, itu udah susah banget buat diajak tim fight. Karena memang bukan komposisinya mereka gitu. Oke, tapi tampaknya Casey mulai kelihatan hampir aja kena lighting blinding, masih bisa mundur tentunya. Tapi di sini ada yang bilang tadi di apa chat, tuh? parah banget, masih bilang tipe coba solo cash. Aduh, Coba solo cash. bagusan solo kasih dia. Wah, logikanya tapi gak kemana-mana, gak overclocking mode. Gak overclock cuman. Overclock itu kan harus menyelesaikan captcha. Captcha dari kita. Captcha-nya dari kita ya. Dari kita. yang Dia ngebantuin. menyelesaikan captcha-nya. Iya. Oke, tapi kita akan segera kembali melihat di mana di arah top lane pun Omen dan Superman mulai berhadapan juga. Saling saya dulu aja dan Fadel di sini akan coba untuk membantu mengambil sedikit buff di arah jungle terlebih dahulu. Iya, ini dari tim Dewa United mereka udah kelar, udah level 4 juga, sedangkan Lubunya masih nge-clear satu small camp di arah top lane. Jadi kalau misalkan dilihat dari segi rotasi sebenarnya Lubu bisa kapan aja bakalan ngambil satu sentinel yang pertama. Dan untuk tim Dewa United mereka udah ketahuan posisinya mereka sekitaran ada 3 pemain di arah bawah. Kenapa? Ketahuan karena Rasya pertama tadi setelah nge-clearing wave dia langsung masuk ke dalam bus sebelah kanan. Terus yang kedua, Extravagance si AP ini udah keluar juga tadi dari sebelah kanan juga. Jadi harusnya awareness yang dimiliki sama tim SES udah pasti bakalan berdampak. Oke, tapi tampaknya seorang Gildur bakal coba untuk masuk ke depan. Extravagance mengenai satu orang Nightmare, tapi tentunya masih bisa selamat dan sedikit gocek dari snipe seorang Elsu. Tapi di mid lane-nya pun bakal coba di-clearing oleh pemain dari SES. Oke, 44A mengenai 2 orang Extravagance, snipe ditahan mengenai 1, coba untuk mundur juga, tapi di sini Abyssal Dragon tampaknya bakal dimulai oleh pemain dari Saudara Esport, tapi bakal berisik kayaknya. Iya, ini kalau misalkan tim Saudara Esport main lebih pede lagi sebenarnya bisa-bisa aja. Tapi balik lagi nih, snipe yang dimiliki sama Enix, Extravagance plus Volatile, dan nanti kalau misalkan dari seorang Eleanor udah coba buat join juga untuk melawan satu blocking dengan penggunaan satu butterfly dance-nya, ini bakalan sulit banget buat tim SES masuk ke arah tim fight dengan HP yang full. Iya, tapi tadi Billy bahaya banget tadi, kalau Billy seandainya ke gap aja sekali udah kelar ya, ke gap. Betul. Oke, tapi sebentar di arah mid lane, pemain dari SES kalau sadar, ini mereka hampir ketika dapat informasi sedikit mereka sticknya bareng, lihat deh. Yeah. Jadi di bawah ada 3 orang, mereka masuk semua 5-5-nya. Oke, tapi di arah bawah sendiri Nightmare kena 1 kali snipe juga, bakal lebih jaga jarak juga, nggak boleh ninggalin jauh dari tower. Tapi tampaknya di sini akan terjadi fight. Maju ke depan secara Palevi, maju ke depan tuh di mana Abyssal Dragon akan coba diambil. Abyssal tampaknya bisa di sana. Maju dari Termation bakal digunakan. 44 Epic gotta be dangerous. Coba untuk ke arah belakang, masih makan The Frost, tapi Frost masih dapatkan oleh seorang Fadel. Maju lagi ke arah depan, tapi Fadel tampaknya menjadi dalam masa terkaitin juga. Tapi tampaknya seorang Palevi juga bakal snipe digunakan juga, masih ada makan The Frost. Tapi bakal dikejar juga oleh seorang Ras. Ke arah bawah dia bakal ngejar, sampai ke arah 1 orang tapi nggak ada siapa-siapa. Fadel masih bisa selamat kejar seorang Billy. Dan unpredictable bakal digunakan, di mana Laville dan juga Omega akan bertahan sedikit di arah tier 1 tower di bot lane. Iya ya, tier pertama di arah bawah bakalan coba buat di dev dulu sama tim Saudara Esport ya sebetulnya. Dan juga Dewa United, dan ternyata No! oh my god, No Kevin Fish-nya, tapi Decoy 1 hit dari seorang penembak G2 Elsu menumbangkan. bisa-bisanya ya dapat ya. Dan ternyata Nightmare masih nggak dikasih pulang. Betul, tapi Fadel bakal masuk kembali 44A, bakal coba sedikit mendistract di arah belakang. Biju udah mau mengejar, tapi 44A cukup tanky di sana, masih ada snipe bakal digunakan. Coba predict, 360 langsung bakal kena. Palevi bakal masuk, ke backrim juga sampai masih ada ultimate dari seorang Gil dari belakang juga Lubu bakal masuk kemana belakang 2 orang, masih ada Ikimit Pilot bakal digunakan. Tapi sebentar itu seorang Fadel, tapi masih ada Magna Frost bakal digunakan. Dan juga sampai seorang Billy bakal tumbang, tapi Fadel juga bakal menyusul. Palevi coba untuk melawan seorang Charity, snipe mengenai sedikit lagi kalau sudah digunakan, tapi kita coba berkaitan. Tapi Magna Frost sangat baik, punya Fadel bakal tumbang, bakal kejar Superman. Casey mendorong, Palevi coba untuk berlari tentunya di mana Casey coba follow up, tapi tentunya di mana pemain dari SES tambah sedikit tarik mundur, tapi Casey belum berakhir di sana, coba mendorong 1 orang ke arah belakang. JN masih coba untuk menentukan di mana seorang Casey jaga jarak kembali 3 pemain di arah bawah melawan 2 pemain lainnya dari Dewa United Esports, membaca ke arah belakang. Decoy terkena aggro, tentunya coba untuk menahan sedikit tembakan dan snipe bakal digunakan. Oh baik banget, di arah belakang setelah Casey menculik 1 JN dan bakal ditumbangkan, dan tentunya
Billy kembali maju mencari Nightmare. Valve bisa kena dan tampaknya itu dia pertukarannya. Iya ya, sebenarnya ini dari tim SCS, mereka benar-benar kebait banget sama gameplay yang dimiliki sama tim Dewa United. Mereka masuk ke satu persatu dan diladenin terus sama tim Saudara Esports. Sempat di fight yang sebelumnya dari tim SES, mereka start menuju ke arah Abyssal yang pertama dan Abyssal tersebut ketarik. Tapi mereka 3 pemainnya masih tetap kedistraksi sama Abyssal tersebut dan akhirnya tim fight mereka itu benar-benar kacau balau karena lubunya berhasil dihilangkan di awal-awal. Sama seperti tim fight yang sebelumnya. Dari tim Dewa, mereka masuknya satu persatu hanya niat buat poking dan ternyata skirmishnya itu masih tetap berlanjut. Jadi tim Saudara Esports masuk lagi dan lagi sampai dapat satu yang namanya overconfident ya. Dia masuk ke arah agronya di arah tier yang pertama bawah. Oh, tapi tampaknya kita sih masih ada disengage bakal digunakan oleh seorang Elso dan langsung ada follow up di sana. Nightmare masih bisa mundur hampir banget. Iya, gue lanjut yang tadi ya. Mereka itu benar-benar overextend banget di mana 3 pemainnya coba untuk mukul-mukulin tower yang available di sana, tapi dengan Kryptonian Strange. Oke, tapi terjadi fight juga. Decoy bakal masuk, determination bakal dibawa ke arah bawah di mana tuh seorang Decoy terkena 2 agro. 1 bar tersisa darahnya. Tapi Casey bakal masuk mendorong, mendapatkan 1. Masih ada Artikor bakal digunakan masuk ke depan, tapi Bijou bakal digunakan. Tapi tampaknya seorang Billy coba bakal kait ke arah belakang, tapi tabrak kembali. Casey dekat 1, tapi Casey, oh my god, berhasil mereka seorang Fadel. Ditukar cukup banyak triple kill untuk Casey. Tower bot lane bakal didapatkan. Masih Decoy yang tampaknya harus mundur lagi. Wow, Superman-nya benar-benar berdampak banget dan nampaknya bakalan ada trading juga yang nggak bakalan tumbang juga di sana dari seorang Pahlevi. Kita tahu sendiri Devil's Awakening udah berhasil di-pop karena memang sebelumnya dia nyalain Conqueror mungkin pada saat ngelakuin satu clearing wave dan juga trading menuju ke arah seorang Asioreti. Dan yang ada di arah bawah tadi setup yang sangat bagus sekali di-create sama tim Dewa United oleh seorang Casey. Dan lagi-lagi seperti apa yang tadi di dalam drafting, bahu dari seorang Superman di sini harus benar-benar lapang karena memang dia yang bertanggung jawab untuk ngelakuin satu setup menuju ke arah teman-temannya. Bener-bener dia cari momen banget dimana ini masih bisa dia lakuin, dia bisa harus saving teman-temannya juga. Bahkan tadi maksud gua, Casey itu bikin game yang cukup gede loh. Dia nabrak 3 orang. Dia nabrak 3 orang dan setidaknya dapetin 2. Ada yang komen katanya Elsu-nya kayaknya snipe-nya waduh keganggu sama angin kayak badminton. Waduh. Ada yang bilang katanya tembakan Elsu-nya gacanya kurang baik. Waduh, bisa jadi. Tanpa tembakan gacha. Tembakan gacha. Oke, tapi pada akan terjadi, kita lihat juga ke arah depan. Determination bakal digunakan, tapi extravaganya juga kena. Tapi udah ada 5 pemain yang standby tentu di arah top lane. Kita lihat sini tower tier 1 tentunya bakal tumbang dengan 1 hit dari seorang Elsu. Dan kali ini Sage Golemnya kayak bakal dikontes. Oh enggak, ini harusnya sih Landornya bakal dikontes sih, tapi tampaknya Palevi bakal coba ke depan, berhasil mendapatkan buff ya di sana. Masih ada snipe bakal digunakan karena 1 orang, masih ada invisible mode-nya dari seorang Nightmare dan mid lane-nya akan coba kembali di defense. Ini benar-benar kan seperti apa yang tadi gue bilang juga barusan bahwa Selandora itu kelar melakukan satu clearing wave, dia bakalan langsung solo Abyssal sendirian dan ketangkep kayaknya. Oke, di arah bawah maju seorang Jan, masih ada Artikor bakal gunakan, maju depan masih ada seorang Casey bakal di-kiting juga, terkena lightning blinding, masih coba untuk mundur. Tapi lu lihat Casey, itu lu lihat refleksnya, waktu Laxerity-nya kena lightning blinding dia langsung mundur ke belakang. Iya, makanya setahu gue ya untuk pemain Superman juga udah tahu calculating move. Oke, tapi di bawah terjadi fight juga, kita lihat si tower berhasil didapatkan, masih ada Palevi maju seorang Casey yang coba di-kiting juga, tampaknya lu punya bakal tumbang, masih coba di-kiting oleh seorang Laxerity, ke arah belakang seorang Fadel bakal tumbang, masih ke arah belakang juga coba ditarik 1 orang, tapi tampaknya bakal tumbang 2 pemain dari tim Dewa United Esports. Tapi nggak apa-apa, tentu di mana mid lane-nya pun bakal berhasil ditumbangkan, ditukar di sana. Decoy dan Nightmare coba menahan, Billy coba untuk masuk dengan Odin Fist di sana, masih ada determination bakal digunakan, Fatal Fist mengenai seorang Nightmare tentunya dan kembali harus berjaga jarak. Yap, dan nampaknya kalau misalkan kita lihat ya dari segi team fight saat ini, tim Saudara Esports mereka benar-benar lagi ada di arah disadvantage. Mereka benar-benar lagi behind banget saat ini posisinya. Yang dimana mereka di awal-awal tadi sempat keprok sama seorang Asioreti seorang diri. Masih dilanjutin juga tim fighter dan ternyata untuk di tier 2 ada poking-poking nampaknya dari arah Yes, tapi belum bakal terjadi sedikit fight juga. Kalau kita lihat masih bakal jaga jarak banget. Tapi gue ngerasa di sini Elsu-nya snipe-nya agak kurang ya. Emang masih kurang banget tadi gue ngerasa. Oke, tapi tampaknya Jian akan coba untuk maju, masih ada di sini juga tentunya Vital Fist-nya dan juga Ratchet of Breaker bisa dibuang untuk mundur. Tapi sementara kalau kita lihat masih berhati-hati di mana seorang Palevi akan coba tertangkap di sana. Masih udah 44 Rave, ultimate mengenai 3 orang. Coba untuk di mana tuh menahan suara 44 Rave karena sampai coba untuk keluar juga masuk ke belakang suara Casey. Coba dorong ke belakang juga. Di mana tampaknya Decoy sudah cukup sekali bakal tumbang di sana. Ditabrak kembali, 2 orang bakal hilang. Tersisa 3 pemain lainnya coba terbang ke arah mid lane. Tapi orang yang bakal mengenai 1. Fadel dalam masalah dan bakal tumbang di sana. Gak bisa bertahan dan tier 2 pun bakal hancur menuju ke tier 3 di mana tampaknya wave sudah akan sampai. Extra mengenai 2 orang. Palevi dalam masalah muncul kembali seorang Casey coba untuk mendorong ke arah belakang.
di mana towernya menjadi incaran yang cukup serius, bakal tumbang high groundnya menuju ke arah core yang sudah akan terbuka. Kali ini pemain dari Dewa United akan bergerak ke arah Dark Slayer setelah ini. Yes, dan Dark Slayer-nya udah available, tapi sebenarnya mereka udah berhasil dapetin satu higher ground aja, itu udah cuan maksimal buat tim Dewa United. Apalagi setup trap yang tadi mereka lakukan itu benar-benar berjalan sangat amat mulus. Dan untuk tim Dewa United, mereka udah ada satu rotasi untuk melakukan satu Dark Slayer harusnya. Tapi Elandor ya masih bersikeras untuk dapetin satu Abyssal Dragon dulu, karena mungkin dia mau ngejauhin satu network dulu di sini, karena lumayan 500 gold gitu kan di awal-awal. Dan Pak Levi, oke, bakal maju Charity-nya sendirian lang. Oh, dua orang double trouble tergocek. Dan sementara darah mid lane masih untouchable digunakan oleh seorang Jean dan coba mendefend. Extravagant akan mulai bergerak ke arah bot lane juga, di mana Wave akan sampai beberapa saat lagi. Decoy coba menahan, dan sementara itu Wave akan dikejar dengan cepat oleh seorang Charity menuju ke arah bot lane-nya. Maju ke depan Charity, coba melakukan beberapa hit menuju ke arah high ground di arah bot lane. Terkaiting, dorong ke belakang seorang Jean, coba untuk menantungi seorang Nightmare sudah cukup sekarang ke arah samping, tapi high ground bakal hancur. Snap ke seorang Jean, take base trap bakal kena dua orang. Core sudah mulai terbuka dari arah bot dan juga mid lane, dan Decoy kembali determination digunakan untuk bisa mendorong. Nah, pemain dari Dewa United sekarang akan bergerak menuju Dark Slayer. ini mereka nggak butuh DS kayaknya ya. Mereka kalau misalkan mau ngelakuin satu push, karena memang mereka di sini dengan penggunaan dua archer aja, ini udah sangat kuat sekali. Dan ternyata double trouble connect. Yes, tapi tentunya nggak bisa di follow up juga, di mana Pak Levi Impel yang nggak kena di sana. Tapi tampaknya Jean bakal kelihatan dorong ke belakang setelah Casey. Jean dalam masalah terkena. Oh, dia template coba untuk mundur tapi nggak bisa. Jean sayonara, tampaknya harus tumbang Kimochi deh si KK, dan tentunya mana Extravagant yang mengenai dua orang. Nggak bisa tentunya 44 Ape, sangat-sangat menyakutkan tentunya. Uncle Gildur. Uncle Gildur ya, padahal di sana dia udah aba-aba, tapi emang badannya uncle banget ya. Banget bener. Dan kalau misalkan kita lihat DS yang pertama di game kali ini bakalan langsung mereka amankan, dan 100% objektif dari game ini juga diamanin sama tim Dewa. Sakit banget ya Allah. Itu satu type yang sumpah, itu di feeling sih itu. Oke, tapi kita lihat juga tersisa hanya satu tower semata wayang milik dari saudara Esports. Masuk ke depan, itu masih bakal digunakan melawan tiga orang. Dindil Gulgas juga digunakan ultimate dari seorang Gildur. Ke belakang Casey mendorong determination, tapi tentunya masuk ke arah depan, menarik satu orang, tapi tampaknya Decoy bakal tumbang pertama. Masih ada Casey coba untuk menahan, di mana sniper Levi tumbang nggak bisa bertahan, dan dorong kembali Casey. Oh my god, Superman padahal sekarang di trouble, dan juga dari arah top lane high ground akan hancur. Billy bakal tumbang, tapi Nightmare ditukar di sana. Masih seorang jadi ada template yang bakal digunakan. Fight terjadi kembali, coba dikating. Jean coba untuk mundur Charity, tapi masih ada belakang Veterity juga melawan seorang Nightmare. Charity bakal hidup kembali, mana Enix coba follow up, coba untuk dilawan. Fadel is gonna be down, dan masih ada Drake Dragon bergerak ke arah core. Nightmare sekarang maju ke depan dengan dua kiting. Kita lihat sini untuk melawan Jean, ada tiga orang, tapi bukan dua, tapi ternyata satu naga. Coba untuk fight kembali, dan core mulai digebukin pelan-pelan. Parah. Untuk tim fight yang sebelumnya, kalau misalkan kita lihat ya, mereka berhasil dapetin satu higher ground yang ada di arah top lane. Itu melakukan satu push yang benar-benar bagus banget sebetulnya, benar-benar sabar banget. Karena apa? Enix tadi pada saat melakukan satu sniping, dia masuk kena double trouble. Jadi 3 pemain atau 2 pemain tadi frontliner-nya dari tim SCS masuk menuju ke arah Enix, dan sedangkan itu 3 backliner-nya dia acak-acak sama seorang Casey dan juga Rasnya di sana as a Billy. Jadi kalau menurut gua bakalan ada satu tektokan yang bagus banget dari arah kedua tim ini untuk melakukan satu tim fight. Yang satu tim ses ngelihat satu celah dia masuk, yang satu lagi dari tim Dewa United mereka bakalan ngacak-ngacak follow up yang dimiliki sama tim ses ini. Jadi Enix-nya gue bisa masih hidup, dan gue masih bisa lanjut lagi buat tim fight yang sebelumnya. 5 orang di bus checking. Iya, langsung fight di arah mid lane, tapi 44 coba untuk menahan di Marto. Casey bakal coba untuk mendorong, memecahkan 3 orang. Determination bakal digunakan milik ke arah belakang, di mana Casey bakal coba acak-acak ke samping. Charity bakal masuk, dan Fortnite bakal yang pertama lumpuh di sana tumbang. Jangan coba untuk mundur, tapi Decoy. Oh my god, Extravagant yang mengenai 2 orang. Tuh coba untuk mundur, Determination bakal digunakan mendorong ke arah samping seorang 44 tapi kita lihat sini snipe-nya mengenai seorang Fadel. Jaga jarak kembali, Charity bakal masuk. Decoy is in trouble. Jangan coba untuk arah bisa ada touchable juga. Nightmare coba untuk bisa melawan seorang Casey. Casey cukup sekarang, tapi tampaknya game berhasil dimenangkan oleh Dewa United Esports. Yes, Dewa United Esports berhasil ngeklaim satu kemenangan atas Saudi.